Now Jujutsu Kaisen is back. Nah, Holo Purple, teknik yang selalu riuh mengesankan jika digunakan nih. Yo, sejak kemunculannya kala itu, teknik ini adalah perpaduan yang sangatlah epic ketika dua cabang teknik Limitless itu dipadukan. Pada dasarnya teknik itu memang menjadi andalan dari penyihir terkuat Satoru Gojo. Namun karena pertempurannya dengan Raja Iblis Sukuna di manganya sendiri, Gojo itu berakhir koit nih kala itu dalam pertempuran panjang dan melelahkan. Nah, yang menarik teman-teman, kenapa teknik ini rame lagi? Ya, Gojo itu hidup lagi. Lah, kok bisa tuh? Wait, tunggu nih. Jadi itu tubuh Gojo itu digunakan oleh Yuta dengan teknik pemindahan tubuh iblisnya tersebut. Chapter 263 menjelaskan semua hal itu. Ada pertanyaan sekarang yang seru nih. Kenapa teknik ini punya daya hancur luar biasa sampai-sampai Sukuna aja ketakutan jika digunakan berulang lagi? Itulah kenapa dia menahan Yuta untuk tidak menggunakannya. Lawan-lawan yang digunakan untuk menghancurkan teknik ini itu bukan main nih. Fushiguro Toji, Ryomen Sukuna adalah percobaan mantap untuk dilancarkan serangan ini kepada mereka. Nah, dari sini kita akan telisik lebih dalam lagi ya kehebatan Holo Purple dan juga kejadian terbaru Yuta Okkotsu di tubuh Satoru Gojo tersebut. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini sob, memang benar Holo Purple itu sangatlah populer sejak season kedua Jujutsu Kaisen kala itu berjalan. Teknik bagian dari teknik kutukan Limitless ya, dan penggabungan teknik amplifikasi Blue dan juga Red. Nah, teknik kutukan pembalik itu, saat itulah pengguna itu akan bisa mengakses Holo Purple. Sepanjang kisah Jujutsu Kaisen awal kala itu tayang, ada beberapa teknik selama ini yang menjadi primadona, dan ketambahan ini sangat istimewa karena orang yang terhubung dengan itu adalah Satoru Gojo. Dia sejak awal juga berhubungan dengan Yuta sebelum eranya Yuji. Nah, dari momen setelah itu, Gojo ini yang dikenal sebagai penyihir terkuat menggunakan kemampuan luar biasanya ya, yang dikenal sebagai teknik penghancur Holo Purple. Teknik ini nanti yang juga akan ditiru oleh sang murid tersebut, Okkotsu Yuta teman-teman. Ini memang makin seru lagi. Jadi bisa dibilang ya, inilah teknik penghancur paling mengerikan yang sempat dimunculkan tersebut dalam adaptasi anime manganya pertama kali digunakan untuk menghadapi Toji Fushiguro yang sangat kuat kala itu. Nah, sempat Gojo itu mati ya kala itu melawan Toji, tetapi karena dia sadar dan bisa menggunakan teknik kutukan kembali, akhirnya Gojo bisa memulihkan lukanya dan serangan Holo Purple itu mengakhiri Fushiguro Toji. Yang menarik nakama, di chapter yang kemarin itu saat pertempuran menghadapi Sukuna, sang Raja Iblis itu benar-benar dibuat ketakutan tuh dengan serangan Holo Purple dari Gojo ya. Itu luar biasa epic banget sih. Efek serangannya itu bahkan membuat luka dan hancur sebagian dari tubuh Ryomen Sukuna. Ya, sempat merasa beruntung karena Gojo bisa berhasil dikalahkan dengan sangatlah susah payah itu. Tetapi kini muncul masalah baru lagi saat dia terkejut bayangan Satoru Gojo muncul lagi. Bagaimana bisa ini terjadi? Ya, akhirnya Sukuna tahu bahwa itu Yuta yang mengendalikan tubuh dari Gojo. Yuta Okkotsu sendiri adalah murid terbaik dari Satoru Gojo dan masih kerabat jauh dengannya. Sejak naskah cerita ini dibuat ya teman-teman, sekarang Holo Purple tuh heboh lagi di chapter 263. Adegannya tuh gini. Ini jelas melanjutkan pada chapter 262 kemarin yang hanya berisikan 7 halaman itu saja. Kali ini kita akan akhirnya melihat Yuta membalikkan teknik mengerikan satu ini. Dia akan segera menembakkannya. Di sini ya, di cover story-nya setelah itu masih berlanjut Yuta melawan Sukuna. Dia mengamuk di dalam domainnya itu. Sementara itu Rika sang ratu kutukan terus memeluk tubuh Okkotsu dan dia sepertinya mengatakan sesuatu. Apa yang akan dia lakukan? Apa Rika ini tidak tahu ya Yuta itu berpindah ke tubuh dari Gojo. Di sini tertulis bahwa pertarungan yang akan diputuskan dalam waktu 3 menit kian berjalan sengit dan jalan ceritanya dimulai dari sana. Nah, Sukuna itu lalu meninju Yuta, namun Yuta menunduk lalu memegangi tangan-tangan Sukuna tersebut membuat Sukuna itu sangat terkejut dan dengan cepat Yuta pun membanting tubuh Sukuna teman-teman. Pertarungan kian berlanjut sengit.
Di sini karena serangan-serangan itu terlalu kuat nih, Yuta itu akhirnya menendang Sukuna dengan sangat keras. Dia membuatnya terlempar di sana. Di sana dia juga berpikir bahwa Rika itu tidak bisa masuk ke tubuhnya saat ini, sehingga Yuta tak bisa menggunakan teknik terkutuk apapun selain Limitless milik Gojo Satoru. Bahkan ia berpikir untuk menggunakan teknik terkutuk Kenjaku secara bersamaan nih. Itu adalah yang tidak boleh ia lakukan. Disinilah Yuta menganalisis jika Sukuna juga tidak akan bisa menggunakan Dismantle yang membelah dunia karena tangan kirinya itu masih terputus di sana. Inilah yang membuatnya paham jika domain amplifikasi Sukuna tidak akan punya teknik lain lagi yang bisa menghadapi Limitless. Di sini dengan cepat pula Yuta meninjau wajah Sukuna hingga berpikir bahwa pertempuran ini dia diuntungkan dengan situasi tersebut ya. Namun karena dia belum benar-benar beradaptasi pada kaki dan tubuh Gojo yang cukup panjang itu, dia berkali-kali terkena serangan dari Yomen Sukuna. Pada dasarnya Okotsu Yuta itu memang terbilang jenius teman-teman. Dia berkali-kali menganalisa bahwa Limitless memang teknik sempurna dan sangatlah kuat, tetapi lebih sensitif dari yang dibayangkan. Menurutnya ini tidak mungkin bisa menguasai Limitless hanya dengan satu kali latihan pertukaran jiwa saja. Dia bahkan paham kenapa gurunya Satoru Gojo masih butuh 6 Ace untuk menggunakan kemampuan satu ini. Tapi dia juga teringat perkataan gurunya tersebut kira-kira seperti ini: jika semuanya itu tak akan ada masalah karena dialah yang terkuat. Jadi seberapa kuat nih kira-kira Gojo Satoru ini? Ya itu memang sangatlah kuat sih, tapi karena pertempuran melawan Ryomen Sukuna semuanya itu bisa berubah. Karena banyak mikir di sana, bahkan Yuta sempat terkena teknik Black Flash yang mematikan itu. Sukuna kayaknya menyadari bahwa Yuta sedang kesulitan di sana, tetapi tekniknya untuk menjadi sesuatu hal itu memang memberikan keistimewaan tersendiri. Nah, pertempuran itu juga membuat Ryomen Sukuna itu bertanya-tanya, sampai kapan kira-kira Yuta sendiri bisa menggunakan teknik meniru satu ini? Kita dibawa pada adegan kilas balik saat Gojo itu mengatakan energi terkutuk Yuta tidak terkontrol di sana. Dia sangat buruk akan hal satu ini. Yuta sedang membaca ingatan Gojo Satoru itu, namun sesaat setelah itu Sukuna menjadi khawatir jika Yuta itu berhasil melakukannya. Pertempuran ini Sukuna sendiri tidak akan memberikan kesempatan Yuta menggunakan teknik pamungkas Hollow Purple itu ya. Di sini Sukuna itu masih mewaspadainya menggunakan teknik terkutuk. Selain Limitless, Yuta juga sadar pula jika seharusnya Sukuna tahu kalau Yuta tidak akan bisa menggunakan dua teknik sekaligus itu bersamaan. Bahkan saat menggunakan Limitless sendiri, rencana sudah akan berhasil dia bangkitkan dan menggunakan Blue itu. Pertempuran kian jadi menarik lagi. Di saat bersamaan tape recorder muncul di belakang Sukuna sendiri, lalu suara pun terdengar, "Jangan bergerak." Yos, itu ternyata suara dari Inumaki teman-teman. Ia berteriak hingga mengeluarkan darah di mulutnya dan membuat Sukuna sangat terkejut dan tidak bisa bergerak di sana. Disinilah Yuta menggunakan dan merapalkan mantra 9 Point Polaris itu. Dia lalu berkata, "Sukuna, ini bukanlah salinan, tetapi ini adalah yang asli." Nah, pada sebuah panel akhir itu, Yuta sendiri menembakkan teknik terkutuk pamungkas milik gurunya sendiri. Gelar serangan itu terjadi di sana. Kita sama-sama menunggu ya full ceritanya bagaimana teknik Hollow Purple itu bekerja. Sementara pertempuran masih berlanjut di antara mereka. Pertempuran ke depan juga akan ada kerjasama antara Yuta Okkotsu dan juga Inumaki Toge untuk melawan sang Raja Iblis Sukuna tersebut. Well, apakah serangan Hollow Purple akan menggetarkan jiwa Sukuna lagi dan merasakan serangan pamungkas dari Satoru Gojo? Ya, bisa aja terjadi teman-teman, karena teknik itu memang seluar biasa tersebut penggunaan dan juga daya ledaknya. Yuta sendiri seperti yang kita bilang di video sebelumnya ya, bahwa dia ini disadari sejak awal memanglah sangat spesial. Kenapa? Karena sebagai karakter utama di movie Zero-nya tersebut ya, dia itu lebih dulu daripada Yuji Itadori. Kemampuan Yuta ini bahkan diakui langsung oleh Suguru Geto, bahkan Satoru Gojo. Dengan gabungan Rika sendiri nih sebagai sang ratu iblis tersebut, serangan-serangan yang dilancarkan Yuta itu selalu mengesankan. Begitupun potensi-potensi yang sudah terbuka sekarang ini ya, setelah dia latihan bersama Miguel, penyihir dari Afrika tersebut. Jadi kala itu di movie Zero-nya, Yuta setelah itu belajar darinya. Nah, kemampuannya berkembang setelah belajar beberapa tahun di sana. Di chapternya sendiri teman-teman, semenjak sang guru itu gugur, Yuta sempat menjadi bintangnya. Bahkan pertarungannya dia tuh sempat bekerja sama dengan Yuji Itadori. Pertempuran itu terbilang menarik karena serasa penggabungan karakter utama yang bertempur dengan sang Raja Iblis sendiri loh. Ada alasan kenapa Yuta itu masih bertahan sampai sekarang ini. Ya, selain kekuatan dan teknik kutukannya yang di luar nalar itu, ini orang memang spesial sejak awal teman-teman. Kita sudah seperti ini, kita menantikan pertempuran-pertempuran seru lagi ya di chapter terbarunya nanti. Dan semoga ya GG Akutami selalu sehat dan bisa tetap konsisten untuk melanjutkan kisah para penyihir Jujutsu
Jujutsu Kaisen itu sendiri. Kenapa? Karena dalam pertempuran ini kita melihat ya bahwa adegannya itu makin seru lagi. Battle Royale itu akan benar-benar terjadi lebih ganas lagi. Dan juga kira-kira bagaimana nih akhir dari Ryomen Sukuna itu sendiri. Kalian semua penasaran gak tentang hal itu? Sepakat teman-teman? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.